Whiting. If you can. Yapping. Hey. Today we have a special guest. Yes. Very important friends Yes. from church. Yes. And this is like dia tuh keren banget. Dia bisa membantu orang Betul. dan menghidupkan orang lagi. Setuju banget. Tapi dituntun Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus menuntun dia untuk menyembuhkan orang. Bukan menuntun tapi mungkin Tuhan mengutus ya. Iya, betul sekali. Kita sambut everybody, Syahrini. Please introduce yourself. Oke, annyeong yorobun. Nama saya adalah Deta Tudumanik. Deta Manik. Dan aku aku Selena Gomez, Hailey Bieber / Kendall Jenner, Banyak juga. Bella Hadid. Girl. Nama aku Octasia Tatulus, biasa dipanggil Aca. Tapi kalau kalian temenan sama gue, tapi kalau misalnya kalian gak temenan sama gue, panggilnya Okta aja. Okay. Let me introduce myself. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Yes, nama aku / Bella Hadid. Bella Hadid. Yes, / Katy Perry. Yes, you think I'm pretty without any makeup on. Okay, anyway, nama aku Aurel. Jadi podcast kita bertema keluarga masa depan. Yay. Do you guys have any goals for your future plan to your family? Enggak, sebenarnya lebih ke arah apa ideal keluarga kalian nanti. Seperti apa suami yang kita idamkan dan seperti apa keluarga kecil yang ingin kita bangun. Oke. Terpertama ini basa-basi banget karena gue nanya DL kayak in KFC tiba-tiba, tapi gara-gara we have a special guest, we have to we have to ask her first. If you have a much money gitu, lu pengen anak lu sekolah di negeri atau swasta? Universal gitu atau yang kayak internasional gitu, yang kayak Kristen banget atau gimana ya? Ya terserah sekolahnya mau seperti apa. Saya sih yang pastinya nggak yang cuman satu agama aja, karena kita balik lagi kita itu kan hidup yang kayak gini kan, yang banyak agama lain. Jadi maksudnya biar anak gua bisa ngerti agama yang lain dan dia tahu toleransi itu dari sejak dini. Kalau kayak negeri gitu nggak sih? Iya negeri. Iya, benar-benar. Negeri banyak soalnya yang kayak gitu. Next. Kalau gue, tadi gue sempat bilang kalau misalnya gue pengen sekolah anakku di penabur. Nah gini, kenapa penabur itu sekolah yang bagus ya guys? Kayak promosi penabur. iya, walaupun gue anak penabur ya kan, tapi kayak based on apa yang gue lihat di anak penabur, kayak mereka menabur. Iya, oke. Penabur. Gue penabur itu mengajarkan lu kayak nilai-nilai Kristiani dan mereka mengajarkan lu intelligence dan disiplin. Jadi kayak lu bisa mendapatkan kepintaran di sana dan bisa mendapatkan disiplin juga di sana. Gitu. Kalau gue pribadi karena gue alumni-nya, gue kayaknya bakalan di yayasan YPPH banget nih. Iya, YPPH banget gue nih. Karena I was like in YPPH sejak dini. Jadi menurut aku SDH sih. Kalau SPH in international way, even though it's like Christian, tapi karena menurut aku anak aku harus Indonesia banget. Betul, iya. Yang Nusantara. Jadi mending SDH aja. Kayak why I don't want my kids to be in international school. Even though you have the money. Ya, if I have kayak a large amount of money, still gue nggak pengen kayak sekolahin anak gue di internasional karena kayak pertama agak arogan anak-anaknya. Kedua bakal menjadi sebuah hal yang bisa dikompetitifin. Pasti karena kayak itu lingkungan itu benar-benar kayak lingkungan yang Kompetitif. iya, yang kayak your kids will look at their friends in a competitive way, yang kayak emak gue ini artis, emak gue ini, dia kayak dia tumbuh di tempat dimana kayak lu harus strive hard untuk achieve something. Jadi kayak plus agama juga mungkin nggak terlalu diajarin sana. Pokoknya intinya arogan lah. I don't want my kids to be like that. Sebenarnya kita nggak stereotype semua anak ya, kembali lagi. Tapi kayak karena kan setiap anak kan juga punya didikan dari rumah. Tapi setidaknya kalau misalnya didikan rumah gue udah kayak gini, dia juga terjalan di sekolah gitu. Gue nggak mau misalnya kayak dia orangnya beda, misalnya dari anak Skywalker di rumah jadi Darth Vader gitu di sekolah. Jadi beda banget kan, walaupun orangnya sama. Jadi kayak
Gue nggak mau, gue maunya dia tetap gitu. Jadi nggak mau menghilangkan esensi rumah juga. Iya, betul. Just be you. I love my kids in the future. Karena Suami aku, walaupun belum lahir, mama udah sayang kamu dari sekarang. hello kids, this is your auntie. Yes, This is your auntie. I love you. Aja minta dari mama aja ya, jangan dari auntie. Yes, please. Auntie kamu nih suka makan McFlurry. Kalau misalnya you guys have a large money though, kan kalian gak mau di internasional. Tapi kalian mau gak anak kalian sekolah di luar negeri? Bedanya apa Ibu? Wah, internasional kan kayak Kalau gue ya, kan misalnya kalau bentar deh, kalau di kalau internasional kan di dalam negara, tapi dalam negeri, tapi banyak orang dari luar asli gitu. Sedangkan internasional lu misalnya keluar negeri, yang beneran keluar negeri, anak lu keluar negeri. Gimana? Enggak. Karena menurut gue sekolah luar negeri itu Ini konteksnya SMP SMA ya. kayak setahu gue di Amerika ya. Ya udah kita anggaplah luar negeri itu Amerika lah ya. Amerika aja. Kita anggap Amerika. Amerika itu goblok guys. Kalau misalnya anak gue sekolah kuliah ya, itu oke. Tapi kalau misalnya sekolah masih yang high school, elementary, big no. Maaf Americans, if you watch this, we are so sorry, please don't cancel us. Tapi kayak we just wanna melihat stereotipnya aja sih. Ya bener, kayak I prefer Asia. Asia mom. Asia mam. Kayak tadi dia ada mau menjawab tapi kepotong karena gua. kalau dia masih SMP SMA ya mending masih di gue sih. Ibaratnya anak umur, balik lagi dunia keperawatan ya, anak umur dari yang 0 tahun sampai ke dia 18 tahun itu baiknya di orang tua, karena cara dia belajar untuk sikapnya semua manage itu perlu di orang tua. Kalau orang tua udah biarin dia di sono, entah siapa yang ngerawat dia, ntar dia balik terus dia ngeliat perbedaan dari gua sama yang ngajarin dia di sana, yang ada gua sama anak gua pisah rumah, selek kayak yang kita lihat di sini lah ya, beberapa orang yang sharing tentang kayak gua udah gak cakapan sama gua sama 6 bulan. Itu menurut gue kayak kok bisa anjir, itu emak yang lahirin lu gitu. Jadi alangkah baiknya anak gue sampai di umur 18 tahun di gue dulu. Selebihnya dia mau memutuskan kemana, gue ikut dia, gue akan dukung. Yang penting dia jaga baiknya gimana. Bahkan anak yang udah selalu sama orang tua dari kecil potensialnya bisa aja tiba-tiba lari dari rumah gitu. Betul. Jadi pokoknya yang di luar gitu. iya, makanya guys, you have to be careful to be parents. You have to be ready first. Kalau gue sih, gue juga nggak mau ya sama kayak mereka berdua, karena kayak menurut gue akan menjadi orang tua yang sangat clingy ke anaknya. Sama. Yang kayak baby, where are you my baby, my darling gitu, kayak di mana kamu sayang. Pokoknya beneran yang harus kayak bareng aku. Nah, kalau misalnya dia udah mau kuliah, if you want to go outside kayak overseas juga terserah, yang penting Gue ngikut sih tapi apaan sih orang anak gue mau seminggu. oh ya udah seminggu nggak apa-apa. Gue pikir yang kayak 3 tahun sampai lu. Gue seminggu di sana. Oke, sama sih pasti gitu, pasti lah. Sebulan deh. Gue nggak akan pernah naruh anak gue di asrama. Kayaknya emang gak usah sih, karena gue akan atur anak gue ya, dia bakal bebas, but ya dia harus tahu batasan gimana. Ini kalau di umur segini lu belum boleh ini, lu di belum ini. Selebihnya ya udah, daripada di asrama ntar jam malamnya gimana. Yang ada dia ntar pas di keluar asrama bisa aja terjadi seperti kating-kating gue sebelumnya, yang dimana mereka semakin lebih liar, yang dimana mereka Sebenarnya kalau misalnya liar ya, I have this kayak discourse. Jadi kayak lu better anak lu nakal di rumah, atau anak lu kayak pura-pura baik tapi di luar nakal. Jadi kayak ngerti nggak sih gue? Jadi kayak di rumah emang kelihatan badung, tapi ya udah kita embrace kebadungan itu. Atau kayak di rumah baik banget, tapi tahu-tahu di luar tuh kayak liar gitu loh. Jadi gimana? Kalau gue pribadi, karena gue nyata ya, maksudnya emang gue nyata sih. Tapi kayak gue sebagai pengalaman gue pribadi, gue mending menjadi anak yang beneran yang kayak ya udah gue terlihat Buat anak lu anjir bener lu. Misalnya gue setidaknya harus gitu juga. misalnya gue transparan gitu ke orang tua gue. Misalnya kalau gue melakukan ini tadi, misalnya ma aku tadi cobain vodka gitu, aku langsung ngomong sama mama aku gitu, karena kayak ya udah yang penting mama aku tahu gitu. Gue pengen anak gue terbuka aja sih sama gue. Jadi Iya, kayak sama. iya, kayak gue gak masalah tuh mau berokok kayak vape, kayak gue gak peduli asal kayak di depan gue, jangan diem gitu loh. Lu ceritain gitu. Iya, Gua ngomong tahu. aja, karena
gue nggak lahir kemarin anjing gitu loh. Iya, mama udah melakukan segala hal. Kita bertiga kan juga tipe yang kayak kemak kita tuh yang emak aku lagi dekat sama ini, aku lagi coba kayak gini. Jadi maunya anak aku juga gitu sih. Karena kalau Iya. udah nggak kayak gitu, kayaknya aku pites sih. Iya, real. Aku tuh terbuka banget ya. Bahkan mama aku aja tahu aku suka sama siapa gitu. Lagi di Bali, BTW lagi kerja. Sibal. Saya gue mau beneran yang anak gue transparan banget. Basic manner itu penting banget sih buat anak. Tahu diri penting. Kalau nakal ya nakal aja, tapi ya jangan berlebihan aja lah. Lu mau nggak ngeles anak lu? Misalnya lesin apa? Music, komputer. Gue ya tergantung kemampuan anak gue ya. Iya, gue juga gitu. Bukan nih, anak gue dia jagonya di matematik kan. Terus gue kepengen anak gue tuh harus bisa kimia. Gue paksa ke sono kan salah jalur. Yang ada anak gue ntar makin goblok. Jadi terus kalau misalnya dia memang lagi gemar di musik atau ngelukis, ibaratnya gue udah ngeliat adik-adik gue di musik, terus karena gue suka yang nyanyi, gue paksa anak gue les nyanyi doang. Nah kan salah juga. Ntar yang ada anak gue kayak pas dia udah kuliah di umur yang dia dewasa, dia lebih mikir kayak gue udah bebas dari orang tua, gue udah bisa ngelakuin ini. Yang ada dia ntar coba-coba yang lain-lain kan. Mending kalau dia lagi itu dan hobinya di situ, gue bakal dukung dengan yang les untuk dikembangin. Itu sih. Nggak, tapi kalau misalnya lu ada idealnya apa les? Iya, misalnya lu pengen kayak anak lu harus swimming atau apa aja. Gak ada sih, yang penting dia ngelakuin yang menurut gue masih baik aja. Oke. Kalau lu apa? Kalau aku mungkin karena aku suka music ya, and mungkin bapaknya aja yang ngajarin. Aku bapaknya jago music, and I think we can teach and play music together gitu. Tapi gue sama kayak kalian juga sih. Kalau misalnya anak gue ternyata dia suka ice skating nih, nah gue provide kalau gue punya uang gitu. Misalnya gue bercukupan untuk provide, ya udah gue akan lesin gitu. Tapi music is important. I don't know ya. Menurut gue kayak Ini sih juga ke healing ini. iya, misalnya gue nggak akan Terapi. gue nggak akan membuat lu tertekan dengan musik harus banget ya gitu. Tapi setidaknya lu I don't know, just like Piano lah ya. iya, karena bapaknya Bapaknya kayak jadi aja sama dia. bapak mau manifesting. If you watch this in the future, be happy lah. Gue udah manifesting lu dari dulu. Kalau gue tergantung kemampuan suami. Tapi serius, iya nggak nih ya? Kalau misalnya lu pengen kumon, anak lu kumon, bimbel, Mandarin, Inggris, Jepang, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 5 juta, sebulan 5 juta kali 12. Itu mahal sih. Iya kan, ya udah Iya, tergantung makanya gue suami juga aja gimana. gue kalau misalnya gue atau suami gue bisa mengajarkan ke anak gue nggak yang ngajar, gue nggak usah les. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Tapi paling penting menurut gue kalau misalnya udah kelas 1 SD, kelas 2 SD, bimbel. Tapi kalau misalnya TK, kalistung nggak? Hah? Iya, nggak usah. Hah? Nggak usah. Masa apa? Lu bilang? Nih kan kalau TK biasanya ada les kalistung. Apa itu kalistung? Kali Kali hitung. Iya. Les kali hitung, yang penting lu ngajarin lah, Del. Gue gak bisa ngajarin kalian itu. Iya. bisa sih. Gua iya nggak perlu. Tapi dulu gue les kalistung. Hah? Ma gue lesin. Oh, gue enggak. Mungkin karena your parents busy. My parents also busy, tapi karena gue anak oma, misalnya kayak gue sampai Jumat selalu sama oma gue. Jadi kayak gue diajarin sama oma gue. Jadi Sabtu Minggu itu mama papa gue yang gantian. Jadi kayak they have a different role gitu loh. Karena gue juga anak pertama. Itu untungnya jadi anak pertama, guys. All of their attention tuh for you. Tapi gue pengen anak 4 sih. Fun fact aja. Lu pengen anak berapa? 2 lah. Lu mau hamil mulu? Orang gila lu. Tapi Enggak. gue pengen Gue banyak aja sih. gue pengen anak 4 tuh bukan gara-gara gue pengen hamil mulu, gila. Misalnya kayak gimana? Apa itu kambing? Gue ngerasa karena gue sendiri ya, Iya, biar rumah gue rame. biar rumah gue rame aja. Lu mikir nih ya. Lu punya anak lu hamil sekarang? Enggak, hamil nanti. Misal anak lu 1 nih. Takut Anak banget satu gue hamil nih ya. sekarang. Kalau financial lu bagus, lu bisa menafkahi anak lu. Kalau misalnya anaknya beda 4 tahun, anggaplah dia masuk SD 1. Anak lu masuk TK. Nanti lu cek dung lagi. Anak lu masuk SD, ini udah SMP, ini SD, ini TK. 3 bayar uang kuli sekolah, lu mampu.
Ya tergantung ekonomi. Bagaimana ya? Gua akan tetap diskusi ke suami gua. Kembali lagi maunya berapa. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus memberikan gua lebih dari cukup gitu, gua maunya anaknya 4, Del. Tapi beda age gapnya tuh 5 tahun. Kasian 5 atau 3 lah. lahirnya. 5 atau 3. Tapi gue ya karena di rumah gue kayak gitu semua ya, kayak Oh, iya bener, beda Eta kan tipis. barengan. Terus berlima nih. Bahkan adek gue kuliah, gue kuliah, adek gue yang lainnya ini SMA, SMP. Jadi gue rasa kalau ortu gue bisa, pasti gue bisa. Iya. Gua doang karena ngelihat keluarga gue stres anjir. Ya, gue tahu. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh beneran yang kayak gue iri sama mama gue gitu. Dia punya 12 bersaudara. Wow. 12 apa 11 ya? Apa Halilintar? Real. 11 apa? Pokoknya mah kalau nonton nanti komen aja ya berapa anak berapa bersaudara. Tapi yang 11 bersaudara, bapak gue 3 bersaudara dan gue sendiri. Gue ngerasa kayak kok misalnya orang tua gue enak gitu, rame gitu rumahnya, rame gitu. Mereka punya banyak kakak adik, sedangkan gue sendiri gitu. Walaupun gue misalnya gedenya sepupu gue tinggal di rumah gue gitu, gue nggak ngerasa kesepian banget. Tapi tetap aja gitu, di mereka tuh beda orang tua, maksudnya beda. Tetap mereka Jangan tuh sedarah lah, anjing. iya, jadi ngerasa kayak gue pengen punya kakak, punya adik gitu, pengen punya kakak adik. Jadi gue ngerasa kayak gue tuh pengen banget dulu pengen punya anak 4 semenjak gue nonton Narnia. Lu bakalan jadi seorang istri yang menuntut suami lu yang kayak oke, lu sayang anak lu, tapi lu harus lebih sayang gue. Oh, bener. Gue sih enggak sih. Iya. Enggak yang harus kesayang banget ke gue. Nah iya, enggak gini. Lu lebih milih suami lu lebih ke anak atau ke lu? Bagus anak sih. Karena kalau dia nggak sayang anaknya, yang ada gue benci ke dia, gue yang pukulin dia sih. Karena kan gue udah lahirin kan, terus dia nggak sayangin itu anak, dia yang masukin itu sperma. Nggak, ini keperawatan. Jadi kayak nggak fair aja sih menurut gue kalau dia nggak sayang ke anaknya. Gue pengen equal aja sih. Real, gue pengen equal. Ini Iya, rata Soalnya guys. kalau misalnya gue lihat ya, kayak Kayes sama Eldin. Atau nggak Kayes? Celi Boy sama si Kayes, yang anaknya si Elzard. Oke, inti itulah. Dia bilang kayak ada saatnya kayak lu cemburu sama anak lu sendiri karena suami lu tuh kayak bener-bener ngefokusin ke anak doang. Sedangkan ya karena kan lu udah punya prioritas 2 nih, misal suami ya, ini suami, ini anak sama istri kan. Kayak satu sisi lu harus menyayangi istri, sisi lu harus menyayangi anak juga kan. Kadang tuh mereka suami itu nggak bisa menyimbangi antara anak dan juga istri. Kan istri kan juga butuh disayang ya. Tapi kayak mereka menyayanginya anaknya doang. Jadi kayak gimana caranya lu bisa menyimbangi antara anak dan juga istri gitu. Aku juga equal sama jawabannya kayak DL. Tapi ya gimana ya? Menurut gua yang paling penting itu anak sih. Misalnya gue nggak bakalan jadi tipe istri yang kayak oh every month you have to bought me Prada, nor atau Breaking Back. I don't want to. Karena in this economy ya, Iya anjir. popok sama susu tuh mahal coy. banget. Gua pernah nanya sama gua susu gua apa dulu, terus dia bilang kalau awal bulan sih Baby Lac. Awal bulan sama akhir bulan beda. Akhir bulan kayaknya dia susunya murah gitu. Terus Dan kayak, kau enggak Denka, SDM deh kayaknya. Enggak tahu lah mah, kalau nonton please komen mah. Banyak komenan sama gua. iya, timestamp-nya 0,1 titik sudah. Iya. Gue melihat bapak gue ya, ini pengalaman gue point of view anak melihat bapak. Bapak gue tuh dia tuh melakukan segala hal kayak misalnya nih HP dia nih bisa aja dia ganti coy. Bener. Tapi dia nggak ganti. Dia malah memberikan anaknya. Dia malah mengambil handphone bekas gue gitu. Dia malah membelikan handphone gue. Menurut gue kayak kenapa lu nggak beli? Kenapa misalnya dia pengen banget PlayStation, tapi dia lebih memikirkan anak gue mau nggak ya PlayStation? Dia tuh memikirkan anaknya sama istrinya dulu, baru dia sendiri. Jadi kayak one chick. sebagai anak melihat itu kasihan nggak sih, kayak kok bapak lu tuh mengorbankan segala hal buat lu, tapi dia nggak- buat diri nggak- sendiri iya, pun kadang dia nggak mikir gitu loh. Jadi ya gue pokoknya sebagai istri nantinya akan menghargai suami gue gitu. kalau tiap bulan gue nggak maksain mau kayak mana sih, karena gue pasti juga mementingin anak gue watchnya ke mak gue ya, karena kayak
Mak gue kayak prioritasnya itu ya ke anak dulu, baru dia nanti beliin ke bapak gue, baru ke dia. Gue sekarang juga mes di situ sih, karena kadang barang laki-laki itu lebih mahal guys sebenarnya dari cewek. Bener. Iya. Kayak kita mahal paling di peralatan aksesoris doang. Gini ya, simpelnya gini aja guys. Kayak kalian lihat underwear yang dijual-jual kayak punya cewek itu terpampang gitu. Punya cowok itu dirahasiakan, di kotak-kotakin. Iya. Makanya kenapa kadang itu istri yang memberikan barang untuk suami. Makanya gue ngeliatnya dari mak gue, karena mak gue itu prioritasin yaudah kita beliin ke adikmu dulu nih, adik gue dulu, baru adik-adik gue, baru ke gue, baru ke bapak gue, baru ke dia. Nah dia gitu terus, jadi gue kayak oh ternyata gini ya, jadi kalau bapak gue kayak ada, ya tau lah ya, bapak kadang ngeselin, ya mak gue emosi, gue kayak ya udah wajar aja sih. Kalau mak gue nggak emosi, ya gue sebagai anak yang bakal bilangin ke bapak gue, Pak ada baiknya gini-gini aja. Jadi gue bakal jadi istri yang bakal perhatiin ke anak gue sama laki gue. Karena kalau laki gue nggak gue perhatiin, ya kan ntar dia juga mikir balikannya lagi. Ibaratnya gini, kita ngira kalau laki kita itu cuma perhatian ke anak, begitu pula antar laki kita ngira kita cuma perhatian ke anak, nggak merhatiin dia. Betul guys. Paling penting banget. Gue pokoknya apapun yang gue inginkan, misalnya gue pengen kembali lagi pengen Prada bag tuh, yang gue pengen banget Prada bag, tapi gue akan menabung. Kayak gue idealnya sih double job ya, apa sih ngomongnya, double income. Jadi kayak lu nggak fully IRT, karena gue nggak mau fully IRT juga. Karena gini, kalau misalnya suatu saat keluarga kalian bangkrut, amit-amit ya, seenggaknya Gue bisa jual ketoprak. Iya, seenggaknya uang gue masih ada, karena gue juga mencari uang, dan suami gue juga mencari uang. Jual donat income mampu coy. Dulu gue mikir kayak gue gak mau jadi kayak orang tua gue gini-gini, tapi semenjak gue gede, semakin gede semakin mikir, kayak iya juga ya, mereka nggak salah gitu. Gue mikir kayak gue bisa menyontek hasil parenting mereka gitu. Gimana cara mereka berumah tangga itu jadi contoh yang baik untuk kita. Kayak dulu tuh kelihatannya apaan sih, alay nggak jelas gitu loh. Terus sekarang kayak mikirnya Untuk teman-teman yang broken home, itu juga sebagai contoh yang baik untuk kalian, dimana kalian tidak harus melakukan hal itu di dalam rumah tangga kalian nantinya, bukan untuk dicontoh, untuk dilakukan. Karena balik lagi anak kalian yang kasihan. karena dosa orang tua bukanlah dosa anak. Iya. Contohnya maaf ya kalau misalnya Pak Ahmad Dhani nonton. Tapi kayak I saw that kayak misalkan kan ada track record mereka yang selingkuh kan beberapa tahun yang lalu, disalahinnya tuh anaknya mereka, padahal kan kayak bukan disalahin sih, lebih ke dihujat ya anaknya, padahal kan itu kan dosa orang tua mereka yang kayak udahlah guys, kalian ngapain ngehujat anaknya tuh memang tahu hal itu, tapi mereka nggak salah, dia aja belum lahir coy. Benar. Bukan berarti itu apa yang misalnya mereka berdua hasil itu perselingkuhan dan itu anaknya tuh hasil dosa, enggak guys, anak itu anugerah. Walaupun itu hasil perselingkuhan, itu bukan berarti itu akan menjadi dosa gede. Tidak. Kayak mana ya, muncul dia aja di wrong way aja. Iya. Bukan salah si anak juga, bukan kehendak dia muncul, Tuhan yang ngasih muncul dia, Cok. Kita nggak bisa pilih orang tua guys, orang tua juga nggak bisa pilih anak kecuali adopsi. Jalannya gimana bisa aja sih sebenarnya, cuman ya namanya manusia itu ada hilaf-hilafnya guys. Tapi jangan salahin ini anak kayak ya dia belum dosa coy, dia nggak tahu apa-apa. Kecuali dia lahir langsung jadi kayak film Boss Baby tuh, ya Yang udah. kehidupannya gimana? Iya, itu terserah dia lah, dia salah. Tapi kan nggak ada yang begitu, itu fictional. Apa nilai-nilai yang ingin kamu tanamkan pada anak-anak untuk membentuk karakter mereka? Aku sih paling penting ini, terima kasih, minta tolong, sama minta maaf. Gue terus nerapin ajaran keluarga gue aja yang kemarin gimana. Misal yang paling penting kayak misal makan di meja makan, Nggak pegang HP. Iya nggak pegang HP. 5S, sopan, santun, Slay. salah. Iya, Slay. Itu butuh banget. butuh banget. Sama kayak ya itu tadi, respect ke orang yang lebih tua, mau yang orang lebih muda juga kayak gitu. Karena kita nggak tahu yang orang lebih muda bisa aja lebih dewasa dibanding kita kan. Jadi kayak ya udah respect aja ke semua orang. Sama dia itu harus yang tadi minta maaf, minta tolong, sama mengucapkan salam kapanpun. Menurut gue ya, kalau misalnya anak kita
gak tahu malu, ya malu gue. Betul. Karena gue yang ngajarin anak gue, ngerti gak sih? Pokoknya paling penting gak tahu diri sih, tahu diri. Gue akan mengajak anak Karena gue tahu diri. ini kalau misalnya tanyain, malu siapa? Aurel, kan malu gue gitu loh, kayak wah emaknya ngajarin yang gak jelas gitu kan. Ini kayak gue gak mau. Mending mau tahu diri aja, anak gue taruh tempat. Karena kalian pernah nggak sih ngeliat kasus yang kayak misalnya kalau anaknya membuat kasus tuh ditanya emaknya siapa? Tapi pas kalau misalnya anaknya melakukan prestasi ditanya sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Jadi kayak gimana ya nak? Kalian akan jadi orang tua yang kayak tiap minggu vacation nggak? Iya, gue pengen quality time sama keluarga gue. Minimal kayak makan lah. Tapi gue pengennya sih kayak kalau di rumah gue ya, karena diterapin gini, ibaratnya kalau kalian pagi sampai ke siang itu nggak jumpa, setidaknya makan itu ada sekali bareng. Gue juga makan malam tuh yang bener yang kayak kita ada waktu ngobrol Iya, gitu. bener. Tapi kalau misalnya yang kayak I don't think in the good situation. ya mikirnya. Tapi kayak Misalnya lagi bad day, kan kita nggak bisa maksa anak kita atau suami kita atau diri kita sendiri untuk ngobrol kan. Tapi gue pengalaman gue waktu gue masih kecil ya, tapi karena udah agak pas gue gede kayak gue juga sendiri agak sibuk pas gue gede. Tapi waktu masih kecil tuh gue tiap minggu Sabtu atau Minggu tuh kayak kita ke pantai atau ke gunung atau hiking atau kayak minimal ke kebun, kayak bantuin sama gue untuk berkebun gitu, dan papa gue berkebun. Jadi kayak I will always do that sih, kayak kind of family yang tiap minggu trip gitu. walaupun ya semakin tua pasti ada aja yang kayak kita sibuk banget kan. Menurut gue emang paling enak tuh ya kita tuh meromanticize kita saat kita punya anak pas kecil. Iya betul. Itu momen berharga menurut gue, karena kayak pas anak kecil itu tuh anak ngikut kita doang kan kerjaannya. Ya udah lu spend time sama dia di sana gitu loh. Pas gede jadi dia nggak merasa dulu gue nggak ngapa-ngapain sama keluarga gue gitu. Mending dulu pas kecil tuh benar-benar jor-joran keluar terus, sampai besarnya dia pasti akan nyariin kita yang kayak kita kapan keluar gitu, karena kita menerapkan keluar semenjak kecil Banget. Gak sabar berkeluarga, tapi belum siap sih sekarang, cuman gak sabar, ngerti gak sih? jujur gue juga kayak gue udah memikirkan, sebenarnya nggak tahu ya karena ini kita belum pernah berkeluarga. Jadi kita cuma bisa melihat dan mengandai-andai, cuman kayak sebagai gue jujur gue kayak I am ready to be a mother. Asik. Mama? You are mother? I'm a mommy. Mommy of what? A dog? Mau anak, lu setuju gak kalau anak lu pindah agama? Saya beda agama sama lo. Gue terserah. Sumpah gue beneran banget yang kayak daripada gue memaksa anak gue untuk mengikuti gue, yang ada nanti dia merebel. Kayak ngerti nggak? Yang ada dia kayak rasa, aduh emang gue kok gini banget. Selagi agama dia benar, selagi dia melakukan hal yang benar, gue nggak akan melarang dia. Karena saat dia memasuki umur yang legal, yang ke-21 gitu ya, hidup dia tuh hidup dia, bukan hidup gue. Ngerti nggak? Anak gue tuh ya emang dia a part of me, tapi bukan berarti gue bisa mengatur dia sampai tua. Ya sebagai orang tua, gue maunya ya dia sama gue sama agamanya. That's why you have to be try hard work juga buat Iya, makanya kita harus mengajarkan agama yang benar tuh gimana, karena sampai dia Agama- kehilangan arah. agamanya lu. Agamanya gue, iya. Jadi kayak dia tahu apa yang benar dan apa yang salah di agama ini gitu loh. Jadi sampai tua nanti dia juga percaya apa yang gue percaya gitu loh. Yang penting percaya Tuhan lah guys, bukan percaya setan. Yang penting lu benar, hidupnya lurus. Sudah gue berdoa gitu doang sih. Gue benar berdoa tuh semoga anak gue tuh hidupnya lurus. Kalau gue sih harus sama kayak gue, tapi kalau misalnya kayak ibaratnya ya kayak gue sekarang nih, ya tahu kan gue Kalau Kristen. kalau dia mau ke yang Kristen, gue is okay, karena balik lagi mak gue sama bapak gue juga berbeda kan. Iya, bener. Terus ujung-ujungnya ke Katolik. Nah, tapi kalau gue ke rumah nenek gue bakal ikut nenek gue. Nenek gue kan Kristen, nggak mungkin toh kita cari Katolik yang ada 13 kilo ke sono buat gereja yang ada 7 orang, nggak ada mobil di kampung ya. Cuma mobilnya kita, sedangkan kakek nenek gue mau pakai mobilnya, ya udah kita ikut aja sekalian ke Kristennya. Jadi menurut gue selagi masih yang antara itu, gue sih it's okay. Tapi kalau udah nyebrang ke sepupu, Ya gue kayaknya masih sorry, mikir gue kan dulu. nggak bisa, iya. Nah, kayak gue bakal mikir dulu. Tapi kalau gue paksa juga salah, tapi gue bakal mikir. Ya gue Kayak juga. gue mempertanyakan sih anak gue gimana. Kayak lu yakin gak coy gitu? Gue sih akan tetap mengejarkan agama gue ya, kepercayaan agama gue gitu dari keluarga gue. Bukan memaksa sih, logika apa ya, gue pengen tuh menjadi orang tua yang selain pun tidak gagal dalam financial dan mentality, emotionally, intelligence segala macam itu. Gue juga mau gue tidak gagal dalam mengajarkan agama kepada anak gue gitu.
Amin. Amin. Semoga kita menjadi good mother. And semoga families our husband also be a good father. Oh ya, gue tuh paling pengen banget tuh punya suami yang punya mindset, oh aku adalah seorang ayah dan seorang suami, bukan oh gue punya istri dan punya anak. Iya. It's a different thing, guys. It's a different thing. Karena kalau lu punya mindset kayak aku seorang ibu dan aku seorang istri, itu pasti mikir kayak oh gue punya tanggung jawab menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Bukan kayak gue kan punya suami, oh gue punya anak gitu. Ya ketanggungan atau kayak bedanya tuh nggak ya sih? kayak Iya. kayak terbebani status gitu loh. Ya kayak baratnya lu kawin kontrak, terus lu punya anak yang dikontrak gitu. Seumur hidup. Iya, jadi kayak aduh, gue punya suami sih di rumah, gitu, punya anak gitu deh. Kayak gimana ya, kayak terpaksa gitu. Gue maunya kayak oh aku seorang ibu, aku harus begini, bukan harus sih, lebih ke oh aku seorang ibu, tanggungan aku seperti ini. Tapi lebih ke apa ya, ikhlas dan siap gitu untuk menghadapi hal Kalau itu. lu udah nikah, tandanya lu emang udah harus iya, itu namanya cap mati gitu, kayak ya kan, segel mati gitu loh, kayak emang lu udah siap, ya udah lu silakan menjalani hidup seperti itu. Kalau lu nggak siap, lu jangan melanjutin hidup seperti itu. Karena yang ada nanti lu jadi merasa ini adalah tanggung jawab gua, bukan sebuah keharusan. Ngerti gak lo? Kayak itu sih, gue beneran yang kayak pengen punya suami yang beneran yang kayak I don't know, like gue tuh pengen banget punya gak tau ya, gue blushing lagi. Salting kan juga salting. Lu pengen nikah umur berapa? 27, 28. Oh ya ampun, ini lu udah 23 cok. Udah 2 3 tahun anjing. lagi. Oh udah 2. Pokoknya 22. Tahun depan 23, 4 tahun lagi. Siap lu. Doain aja ya guys. 25. Semangat ya. Lebih cepat lagi berarti. Jangan sampai gue nyaman sendiri. Ibaratnya gini ya, gue aja sekarang kan nggak pacaran tuh. Sampai sekarang gue nggak pacaran karena bukan karena gue pengen value cowok gue tuh harus tinggi banget, bukan. Karena gue ngeliatnya gini, dari temen gue dapat serve yang baik, bahkan teman-teman cowok gue juga ngelakuin hal yang baik ke gue. Terus kalau cowok gue yang ada something wrong, kayak enggak lah sih, lu bukan di gue gitu. Nah jadi gue takutnya gue terlalu nyaman, karena kayak sampai gue 21 aja gue nyaman sendiri gitu kan. Gimana gue ntar kalau gue gak nikah, yang ada gue nyaman terus sendiri. Gue yang penting anak gue respect aja sih satu sama lain. Iya betul sih. Real. Ya penting respect aja. Tahu diri is penting. Kembali lagi, tahu diri is penting. Poin. Hashtag tahu diri. Tahu diri is penting guys. That's why kita di sini juga tahu diri, karena waktu udah kebanyakan di sini. Jadi kita pamit undur diri karena kita tahu diri banget. Pasti kalian akan bosan mendengar kita ngobrol, yapping yang sebenarnya semoga terjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita plan, apa yang kita manifesting. Bye. Bye.